Halo, perkenalkan nama saya Rizky Yuga Pratama, nomor NIM 20114111017. Di sini saya akan menceritakan peran tiga kerajaan besar Islam pada masa pertengahan, yaitu dinasti Turkismani, dinasti Safawi, dinasti Mughal. Bagaimana peran penting negara tersebut pada masa lalu dan pada masa kini, dan bagaimana perkiraan kondisi dan harapan perkembangan wilayah pada masa mendatang di wilayah tersebut. Zaman keemasan Islam terjadi pada masa Khilafah tinggi atau zaman dinasti Abbasiyah. Setelah jatuhnya Zaman Abbasiyah, tidak ada lagi kekuasaan yang adikuasa di dunia Islam, kecuali tersisa dinasti Buwaihi, dinasti Samayah dan sebagainya. Hingga akhirnya pada abad ke-16 muncul tidak ada kuasa baru, yaitu dinasti Turkismani dari Istanbul, dinasti Safawi dari Persia, dan dinasti Mughal dari India. Ini merupakan perkembangan peradaban Islam periode pertengahan masa tiga kerajaan besar. Pada periode ini sering disebut era dinasti Mesin Serbuk. Ini merupakan periode di mana peradaban Islam asal kembali setelah surut beberapa lama. Pada zaman dahulu, periode dinasti Mesin Serbuk merupakan periode perkembangan kebudayaan berjarak Persia di bawah kekaisaran regional. Periode ini merupakan sebuah periode kejayaan material dalam sejarah peradaban Islam setelah 2 abad stagnan semenjak jatuhnya dinasti Abbasiyah. Namun, kreativitas, estetika, dan intelektual memudar. Kemajuan yang diperoleh melalui ekspansi telah mengantarkan pada kejayaan material yang tak tertandingi oleh kekuatan Eropa. Secara ekonomi, politik, dan militer, kekuatan tiga kerajaan besar yaitu dinasti Utsmani di Turki, dinasti Safawi di Persia, dan dinasti Mughal di India telah mengantarkan masyarakat Islam memetik keberhasilan peradaban. Tiga kerajaan Mesin Serbuk merupakan fase sejarah masyarakat Islam dengan identitas yang berbeda dengan identitas masyarakat Islam sebelumnya. Corak peradaban yang regional dari tiga dinasti ini telah menghantarkan masyarakat Islam pada puncak kejayaan material Islam yang ditandai dengan kekuatan militer, pertanian, perekonomian, dan kemajuan-kemajuan fisik di berbagai bidang. Akan tetapi, etika politik kebangsaan yang dibangun lebih menekankan pada aspek material, yaitu aspek militer dan ekonomi, dan kurang membangun etika politik berbasis pada estetika, pemikiran, dan filsafat. Indikasi dari kejayaan tiga dikuasaan Islam ini antara lain meningkatkan perekonomian negara. Kuatnya perekonomian ini disebabkan salah satunya karena letak geografis yang strategis. Secara geografis, tiga dinasti Mesin Serbuk ini merupakan jalan rempah dan sutra yang harus dilalui oleh para pedagang dari timur ke barat atau sebaliknya. Kemajuan dinasti Mesin Serbuk juga ditandai dengan kekuatan militer dan wilayah teritorial. Dengan militer yang kuat, maka dinasti Mesin Serbuk dapat memperkuat wilayah kekuasaan politiknya. Kerajaan Turkismani mampu melakukan perluasan sampai Eropa Timur, di samping tetap menguasai Asia Kecil, dunia Arab di Asia dan Afrika Utara. Sementara tetap menguasai Safawi, menguasai Persia dan daerah sekitar. Sedangkan anak benua India di bawah kekuasaan dinasti Mughal. Secara umum, kegemilangan peradaban material Islam ini mencakup keberhasilan invasi dari kemampuannya dalam mempertahankan wilayah sampai jatuhnya Hungaria. Keberhasilan Turki Utsmani dalam merebut Bizantium juga menjadi prestasi tersendiri pada era ini. Hancurnya Bizantium oleh tentara Turki Utsmani telah menjadikan negeri-negeri Muslim seperti di Persia, India menjadi adikuasa dunia karena di Eropa tidak ada lagi penguasa yang kuat. Dengan demikian, kejayaan era dinasti Mesin Serbuk ditandai dengan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang ditopeng dengan militer yang kuat dan tidak memiliki pesaing dari wilayah yang lain. Fenomena sejarah kegemilangan dunia material Islam ini berjalan selama 2 abad, sampai muncul Imperium Inggris dan Perancis pada abad ke-18 Masehi yang ditopang oleh sains dan teknologi. Namun, seperti masa kejayaan sebelumnya, eksistensi ketiganya tidak berlangsung lama, di mana Safawiyah dan Mughal terlebih dahulu runtuh pada abad ke-18.
Tiga kerajaan besar tersebut runtuh akibat persoalan internal pemerintahan yang disebabkan merosotnya moral para pemimpinnya. Pada abad pertengahan, Islam bukan hanya mundur dalam segi kekuatan militer dan wilayah, tetapi juga dalam hal ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, salah satu efek kemunduran Islam adalah stagnasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini kalah jauh dengan bangsa Eropa. Namun kejayaan Islam pada tiga kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Iran, dan Delhi. Saat ini kondisi Muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban, kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. Harapannya, para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi perkembangan masa Islam di daerah saya. Di tempat tinggal saya, yaitu daerah Jatinangor, perkembangan Islam terbilang cukup pesat. Mayoritas penduduk di sini beragama Islam. Perkembangan ini dibuktikan dengan banyaknya masjid-masjid yang dibangun di desa-desa terpencil guna mempermudah masyarakat dalam beribadah dan menyebarkan dakwah. Selain itu, di daerah saya berkembangnya Islam ini tidak terlepas dari tradisi yang membuat agama Islam mudah untuk diterima masyarakat. Tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di daerah saya ialah seorang ulama yang bernama Kiai Ageng Ribek. Ia juga dikenal dengan nama Wasi Bakna Timur, merupakan salah satu keturunan dari Raja Majapahit Brawijaya V. Beliau adalah ulama besar yang menyebarkan Islam di daerah Klaten, khususnya daerah Jatinangor. Ketika ia diminta memilih pangkat di dalam pemerintahan Sultan Agung, beliau lebih memilih untuk menjadi ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah Jatinangor. Di dalam perkembangannya, Ki Ageng Ribek berhasil menanamkan ajaran Islam di daerah tersebut yang selanjutnya Jatinangor menjadi pusat penyebaran agama Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung. Peranan Kiai Ageng Ribek dalam penyebaran agama Islam di daerah Jatinangor Klaten sangat luar biasa. Bahkan sampai sekarang, salah satu metode dakwah beliau menjadi rujukan masyarakat, yaitu tradisi Yakobiyun. Tradisi Yakobiyun berasal dari keinginan Ki Ageng Ribek membagikan makanan berupa roti Arab ke seluruh warga sepulangnya dari menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, ketika merasa roti yang dibawanya kurang, Ki Ageng Ribek meminta istrinya untuk membuat kue sejenis roti Arab yang dinamakan dengan nama apem, yang kemudian dibagikan kepada santri dan warganya. Nama apem terinspirasi dari kata afun yang artinya maaf. Dari situlah disebut apem Yakobiyun. Tradisi Yakobiyun ini secara jelas menunjukkan bahwa Ki Ageng Ribek memberikan pengajaran dan pelatihan kepada santri-santrinya dan masyarakat tentang nilai peduli, saling berbagi, dan saling memaafkan. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.